Hari ini kita akan membahas tentang metrik. Sebelumnya silakan absen dulu. Di chatting ya, kalian ketik nama kemudian nomor absen. Sambil lalu nanti Bapak share juga screennya, sambil lalu kalian absen. Silakan bisa dimulai untuk absensinya ya, sambil lalu menyimak nanti. Oke, tampilan share screen-nya sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Hari ini kita akan membahas tentang metrik dulu. Di KD 3.3 ini untuk materi metrik, dia hanya sampai perkalian 2 metrik saja. Sedangkan untuk determinan dan inverse metrik nanti dibahas di KD 3.4. Jadi nanti setelah perkalian 2 metrik kita akan adakan kuis dulu, kemudian ulangan, baru setelah itu nanti kita bisa masuk ke KD 3.4 untuk bahas determinan dan inverse metrik. Oke, di sini Bapak hanya mengulang materi yang sempat Bapak minta kalian baca di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini yang dibahas cuman apa itu metrik, anggota metrik itu yang mana, ordo itu bagaimana. Nah, ini ada definisinya metrik sama apa itu baris dan kolom metrik. Ya, untuk metrik sendiri dia sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang. Bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Dan itu terdiri dari baris yang ini. Ini bilangan baris pertama, kemudian ada kolom seperti ini. Jadi yang ke bawah ini adalah kolom, yang dari kiri ke kanan adalah baris. Untuk tata cara penulisan metrik nanti dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, untuk metrik sendiri tanda kurungnya beberapa soal itu ada beberapa model. Yang pertama model yang seperti ini. Yang kedua modelnya adalah seperti ini. Oke, tunggu sebentar ya. Kita lanjut lagi. Tanda kurungnya kemudian untuk metrik biasanya disimbolkan pakai P kapital seperti ini. Nah, di sini ada contoh bagaimana nanti misalkan kita disuruh membuat suatu metrik dari tabel. Nah, cara penulisannya adalah dari kiri ke kanan, kemudian tulisan sebelah bawah, ke kanan lagi, ke bawah, dan ke kanan lagi nanti. Jadi urutannya seperti itu, tidak usah diacak. Jadi datanya dari sebelah kiri kita tulis 27, kemudian 30 sampai 16. Nah, untuk metrik ini sendiri yang disebut ordo itu penulisannya hanya seperti ini saja. Jadi kalau ada 3 kali 2 ini disebut dengan ordo. Jadi tidak perlu, kalau ditanya ordo tidak perlu dikalikan. Misalkan ordonya berapa, tidak usah dijawab 6. Karena kalau ini kamu jawab 6, ini yang disebut dengan jumlah anggota. Nah, kalau ordo cukup 3 kali 2. Ini maknanya adalah ada 3 baris dan ada 2 kolom. Itulah disebut dengan ordo. Contoh ordo semacam ini. Jadi di sini ada ordo 2 kali 3. Ini ada 2 baris dan ada 3 kolom. Kemudian ada ordo 3 kali 2. Ada 3 baris dan ada 2 kolom. Jadi nanti misalkan kalian ada ulangan dan sebagainya, kalian nulisnya 2 kali 3 itu berbeda dengan 3 kali 2. Jadi jangan sampai salah penulisan karena makna dan tampilannya akan berbeda. Kalau 2 kali 3 jelas 2 baris 3 kolom. Kalau 3 kali 2 berarti 3 baris dan 2 kolom. Bentuknya pun berbeda. Oke. Itu juga dengan yang C dan D. Ketika 1 kali 3
dia bentuknya memanjang ke samping karena hanya ada satu baris dan 3 kolom. Satu baris 3 kolom. Kemudian kalau 4 kali 1 berarti ada 4 baris dan 1 kolom. Ini 4 baris, 1, 2, 3, 4 dan ada 4 kolom. Ada 1 kolom. Oke, kita akan bahas ke metrik khusus. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Oke, masih gampang berarti. Bisa cepat ini. Metrik kolom intinya adalah jika ordonya untuk bagian kolom nilainya adalah 1. Ini yang disebut dengan metrik kolom. Jadi kalau kolomnya cuma 1 maka namanya metrik kolom. Kalau metrik baris itu barisannya ada 1. Jadi kalau barisnya itu cuma 1 maka namanya metrik baris. Kemudian kalau semua anggotanya 0 itu disebut metrik 0. Jadi kalau semua anggota angka 0 berarti dia metrik 0. Ordonya mau berapapun, mau 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 3 atau 1 kali atau 2 kali 3 dan sebagainya, itu tidak masalah, dia tetap disebut metrik 0. Kalau misalkan nanti ordonya adalah 1 kali 3, anggotanya 0 semua, sebenarnya dia tetap masuk ke metrik 0, tapi juga termasuk ke dalam metrik baris, seperti itu. Jadi nanti ada juga beberapa metrik yang bisa memiliki beberapa jenis. Kemudian ada metrik persegi di sini. Metrik persegi kalau baris dan kolomnya sama. Jadi kalau seperti ini 2 kali 2 berarti dia metrik persegi. Kalau 4 kali 4 jelas metrik persegi dan seterusnya. Pokoknya kalau baris dan kolomnya sama dia metrik persegi. Nah, sekarang kita masuk ke metrik diagonal. Nah, untuk metrik diagonal sendiri, syarat pertama wajib metrik persegi. Jadi metrik diagonal itu harus metrik persegi dulu. Nanti kalau sudah metrik persegi, harus dicek lagi diagonal utama. Oke, harus dicek diagonal utamanya. Ini diagonal utama. Nah, kalau sudah dicek diagonal utamanya, syaratnya adalah sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0. Jadi di dalam metrik diagonal itu, pada diagonal utamanya itu tidak boleh 0 semua, harus ada salah satu yang bukan 0. Kemudian anggota yang lain adalah 0, maksudnya yang di luar sini. Nah, ini harus 0. Kalau yang ini bukan 0 berarti dia tidak termasuk ke dalam metrik diagonal. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Syarat untuk diagonal utama, anggota yang lain, dan juga harus metrik persegi. Nah, kemudian jika nanti ada soal sama-sama diagonalnya, tapi kalau yang diagonal yang dimaksud adalah yang sebelah sini, ini namanya diagonal sekunder. Jadi bukan termasuk ke dalam diagonal utama. Ini adalah diagonal sekunder. Jadi kalau ada soal diagonal sekundernya yang ada angkanya sedangkan lainnya 0, maka dia bukan metrik diagonal. Contohnya misalkan ada 0, 1, 2, 0. Nah, yang seperti ini dia lebih ke metrik persegi, bukan metrik diagonal. Ini bukan metrik diagonal. Ya, karena yang di sini yang diagonal sekundernya yang ada angkanya. Karena di sini diagonalnya adalah yang sekunder, berarti dia bukan metrik diagonal, seperti itu ya. Sekarang metrik skalar. Metrik skalar itu adalah metrik diagonal. Syaratnya adalah metrik diagonal.
Ya, supaya disebut metrik skalar, dia harus memenuhi syarat dari metrik diagonal dulu. Kemudian pada diagonal utamanya dia harus bernilai sama. Jadi diagonal utamanya ini nilainya harus sama. Kalau di angkanya 2 berarti semuanya harus 2. Kalau 5 semuanya harus 5. Kemudian diagonal utama bukan 0 dan bukan angka 1. Jadi kalau diagonal utamanya nanti adalah 0, maka namanya lebih condong ke metrik 0. Karena diagonal utamanya nanti 0 semua. Kemudian kenapa bukan 1? Karena nanti metriknya akan condong ke metrik identitas. Jadi metrik identitas itu metrik skalar dengan diagonal utama adalah 1. Oke. Nah, simbolnya untuk metrik identitas biasanya disimbolkan dengan huruf I. Kalau ada angka di sini, dia menunjukkan ordonya. Jadi kalau I2 ordonya 2 kali 2, I3 3 kali 3 dan seterusnya. Sama dengan metrik 0. Biasanya metrik 0 dia langsung disimbolkan saja dengan huruf O, kecuali ada keterangan O adalah metrik apa. Tapi kalau gak ada keterangannya, biasanya lebih mengarah ke metrik 0. Metrik 0 ini sebagai biasanya dipakai pada penjumlahan yang sering digunakan untuk metrik 0 ini. Sedangkan metrik identitas lebih sering digunakan pada perkalian nanti. Oke, selanjutnya metrik transpos. Untuk metrik transpos sendiri, dia hanya meminta kita merubah sebuah baris menjadi sebuah kolom. Jadi jika ada ordo yang awalnya 3 kali 4, kalau ditanya transposnya, maka dia berubah menjadi 4 kali 3. Simbolnya transpos adalah A pangkat T menggunakan huruf kapital. Jadi penulisannya pakai huruf kapital semua. Jadi dari 3 kali 4, jika A itu ditranspos, maka dia berubah menjadi 4 kali 3 secara otomatis. Cara penulisannya mengikuti urutan penulisan metrik. Jadi kalau bentuk barisnya itu dari kiri ke kanan, maka untuk transpos dia dari atas ke bawah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari metrik khusus? Oke, lanjut. Nah, kita bahas kesamaan dua metrik. Nah, di kesamaan dua metrik ini akan disajikan dua buah metrik yang sama ordonya dan bersesuaian juga satu sama lain untuk tiap anggotanya. Yang baru join bisa absen ya, ketik nama dan nomor absen di chatting. Nah, nanti gampangnya jika ada metrik A itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini dikatakan memiliki kesamaan dua metrik jika metrik B juga sama ordonya. Berarti ordonya harus 2 kali 3 juga. Meskipun anggotanya adalah berbeda secara tampilan, tapi ini maknanya sama. Seperti ini. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kedua metrik ini memiliki kesamaan dua metrik sesuai dengan syaratnya ordonya sama, yaitu 2 kali 3, sama-sama ordo 2 kali 3. Kemudian metrik yang bersesuaian nilainya juga sama. Jadi E1 ini kan sama dengan 1 kuadrat, 2 itu sama dengan akar 4, 3 sama dengan akar 9, 4 sama dengan 16/4, 5 dengan akar 25, 6 dengan 6. Nah, ini yang dimaksud dengan kesamaan dua metrik. Ada pertanyaan? Yang mana?
Ada. Kalau metrik ya, kalau metriknya sama dengan 0 diagonal itu ya jadinya metrik 0 namanya. Tapi secara umum dia bisa sorry, kalau dia memenuhi syaratnya metrik diagonal mana ini. Nah, misalkan kalau 0 semua jadi 0, tapi misalkan ada satu saja yang 0, misalkan seperti ini, itu gak ada masalah, tetap metrik diagonal namanya. Kayak gini ini masih metrik diagonal. Kan yang penting ada satu bilangan bukan 0. Gimana? Kalau itu lebih condong ke metrik persegi. Dia namanya metrik persegi. Misalkan dia begini, misalkan kayak gini, dia lebih ke metrik diagonal, metrik persegi bukan diagonal, karena syaratnya cukup banyak untuk metrik diagonal seperti ini. Tapi kalau dia kayak gini, dia masuk ke metrik persegi. Metrik diagonal pun bisa dikelompokkan ke dalam metrik persegi karena dia memang syaratnya harus metrik persegi. Kalau misalkan ada soal pilihan, tentukan yang termasuk ke metrik persegi, ini boleh dicentang juga karena dia memang metrik persegi syaratnya. Tapi kalau pilihan saja, pilihan ganda misalkan ada metrik diagonal dengan metrik persegi, maka yang kamu pilih kalau bentuknya seperti ini ya metrik diagonalnya, jangan metrik perseginya. Jelas ya? Oke, yang lain mungkin? Oke, berarti aman. Nah, ini contoh soal pada kesamaan dua metrik dan paling sering keluar di soal ulangan. Jadi ini ada metrik P dan metrik Q. Dia dikatakan sama, P sama dengan Q, ordonya juga sama, berarti anggotanya dianggap sama. Hanya saja kita disuruh mencari nilai X dan nilai Y. Berarti caranya gimana ini? Ada yang punya ide cara menyelesaikannya? Diapakan dulu biar dapat nilai X sama Y? Iya, betul. Berarti X plus 2Y ini sama dengan 1. 4Y min X ini hasilnya sama dengan 2. Berarti gimana? Gimana berarti jadinya? Pakai eliminasi. Oke. Kalau pakai eliminasi hasilnya jadi berapa? Oke. 4-nya kayak 9, anggap aja 4 ya. 4Y min X yang sama dengan 2. Berarti ini dijumlahkan ya. Oke, jadi 6Y terus. Oke. Berarti Y-nya 2. 2, 1 setengah, 1 setengah.
atau 3? Sepakat setengah ya. Oke, setengah atau 1/2 karena 3 dibagi 6, berarti nilai Y nya disubstitusikan, berarti nilainya jadi X tambah, wah acak-acakan tulisannya, satu, 2, atau -1? Yang mana ini? 1, 2, -1 atau 0? Oke, berarti nilainya X adalah 0. Oke, biasanya kalau ada soal pertanyaannya bukan itu, biasanya bentuknya begini, X kuadrat min Y, biasanya begini pertanyaannya, atau model yang lainnya. Jadi jawabannya adalah min setengah. Oke, gampang ya. Gampang ya untuk metrik, untuk kesamaan dua metrik ya. Yang lain? Paham. Oke, sudah. Kalau paham kita lanjut aja. Ini pembahasannya yang lebih rapi tulisannya. Kemudian ini masuk ke penjumlahan metrik sekarang. Kalau penjumlahan metrik syaratnya seperti mirip kesamaan dua metrik, cuman bedanya yang bersesuaian itu tidak boleh sama, nggak sama nggak apa-apa, intinya harus sama aja ordonya. Jadi misalkan ini ada metrik A, ini ada metrik B, ini ordonya harus sama. Kalau ordonya nggak sama, nggak bisa dijumlahkan. Nah, jadi penjumlahan metrik itu cukup ditambahkan saja yang anggotanya sejenis, A11 ditambah A11, nanti posisinya di A11 juga. Kemudian berikutnya kita cari A12 tambah A12, hasilnya ada di A12 juga. Yang ketiga adalah A21. Nah, ini A21 tambah A21, lokasinya nanti munculnya di A21 juga. Yang terakhir adalah di A22. Nah, ini A22 di sini dijumlahkannya sama dengan A22 juga, sehingga lokasinya di A22. Nah, inilah yang disebut dengan penjumlahan metrik. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan konsepnya sama. Jadi kalau ada A ditambah B seperti yang di atas ini caranya. Misalkan nanti ada A min B juga, ya, A min B ini ya sama aja, berarti nanti tinggal 3 min 5, kemudian di sini ada 4 min 7, yang di bawahnya berarti 5 min 4, kemudian 7 min 8. Ini kalau A min B, hasilnya tinggal dicari nanti. Nah, sekarang yang terakhir adalah jika A plus B apakah sama dengan B plus A dalam metrik. Apakah A min B itu juga sama dengan B min A? Ada yang bisa bantu menjawab?
Kenapa? Yang mana yang beda? Semuanya yang bawah. Kalau ini pernyataannya benar atau salah? Oh, beda. Beda. Kalau yang plus ini, yang plus dulu ini gimana? Sama apa enggak? Benar apa salah ini pernyataannya? Kalau A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Benar atau beda juga? Oke, sifat komutatif. Oke, jadi kalau untuk penjumlahan dia akan sama saja, kan nanti cuman beda penulisannya saja, tapi hasilnya sama. Karena penulisannya kalau B plus A nanti jadinya ya 5 tambah 3. Tapi hasilnya sama-sama 8. Begitu juga di A12 berarti 7 tambah 4. Ya, hasilnya sama, tetap 11, tidak berubah ya. Berarti yang ini benar ya. Oke. Untuk yang pengurangan, tadi ada jawab agak benar tapi ragu, ada yang jawab salah. Yang dipakai yang mana? Salah ya. Oke, karena ketika dibalik jadinya ada 5 min 3 dan ada 3 min 5. Berarti dia nilainya min 2 dengan 2, berarti tidak sama. Jadi kalau A min B itu tidak sama dengan B plus A. Kalau seperti ini baru pernyataannya adalah benar ya. Oke, jadi sifat penjumlahan dan pengurangan itu juga ada di sifat penjumlahan dan pengurangan metrik ya. Oke, kita lanjut ke perkalian metrik. Perkalian metrik ini ada dua. Ada perkalian metrik dengan konstanta atau kadang disebut perkalian skalar. Ada juga perkalian dua metrik atau lebih. Nah, sekarang kita bahas yang perkalian metrik dengan perkalian konstanta atau perkalian skalar ini. Jadi kalau ada 5A, artinya adalah 5 dikali metrik A. Sehingga angka 5 ini tinggal dikalikan saja dengan semua anggota metrik A. Ya, betul. Tinggal dikalikan dengan semua anggota metrik A saja. Gampang ya? Ada yang masih bingung untuk perkalian metrik ini? Oke, di gambar 3 ada. Selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dua metrik. Nah, di perkalian dua metrik ini kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap ordo metriknya. Jadi kalau ada metrik A, ordonya adalah 3 kali 2, ini dikalikan dengan metrik C, misalkan ordonya 2 kali 5. Karena kolom pada metrik pertama dengan baris pada metrik kedua ini sama, berarti ini boleh dikalikan ya. Nanti jadinya adalah metrik AC dengan ordo 3 kali 5 seperti ini. Tapi kalau nanti ada metrik misalkan D itu ordonya 2 kali 3 dikalikan dan metrik E misalkan 2 kali 3 juga. Nah, karena ini tidak sama, berarti tidak boleh dikalikan. Nah, kedua metrik yang ini supaya bisa dikalikan, kira-kira gimana caranya? Yang bikin soal harus diapakan supaya bisa dikalikan tanpa merubah ordonya, misalkan apanya yang perlu dirubah?
kalau pertanyaannya adalah D dikali E kan jelas gak bisa kan ya. Kalau pertanyaannya adalah D kali E berarti dia gak bisa karena tidak memenuhi syarat. Nah, supaya bisa memenuhi syarat, pertanyaan ini diapakan? Harus pakai pertanyaan gimana? Ada yang punya ide kah? Gimana? Gimana kan pertanyaannya? Misalkan D ini harus dikalikan apa supaya bisa dikalikan? Antara D sama E ini supaya bisa dikalikan harus dikalikan apa ini? Enggak, ini antara D sama E saja. D sama E ini supaya bisa dikalikan, kira-kira D ini harus dikalikan apa? E nya harus diapakan dulu? Tadi ingat metrik khusus? Ada yang begini metrik khususnya? Ada yang ingat metrik khusus tadi yang pangkat T? Ya, jadi supaya pertanyaannya bisa dikerjakan maka harus menggunakan transpose. Jadi D dikali E ini kan nggak bisa, berarti pertanyaan harus diganti jadi D dikali E transpose. Sehingga kalau E transpose maka nanti jadinya adalah D itu 2 kali 3. Ini 2 kali 3 berarti dikalikan dengan E transpose. Ya, karena E transpose maka dari 2 kali 3 dia berubah menjadi 3 kali 2. Berarti ini sudah bisa dikerjakan karena sama 3 dengan 3. Atau bisa juga yang bikin soal diganti lagi menjadi D transpose dikali dengan E. Oke, gitu ya. Untuk konsepnya yang mana bisa dikalikan dengan yang tidak sudah paham kan ya. Nah, sekarang ketika kita sudah ngecek perkaliannya bisa untuk dikerjakan, maka tinggal kita kalikan saja. Caranya adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Sebisa mungkin pengerjaannya diurut. Jadi kalau ada A11 maka dilanjutkan ke A12, nanti A21, A22. Untuk mengurangi kesalahan dalam perkaliannya. Jadi nanti baris 1 dikalikan dengan kolom 1, berarti A dikalikan P. Sedangkan B dikalikan dengan R. Seperti ini. Sehingga jadinya A kali P ditambah B kali R. Selanjutnya itu untuk nanti pertanyaan ini jawabannya ada di posisi A11, baris 1 kolom 1. Selanjutnya baris 1 kolom kedua. Berarti di sini ada A dikalikan dengan Q, sedangkan B nanti dikalikan dengan S. Jadi A kali Q ditambah B kali S. Sehingga ini nanti posisinya ada di A12. Oke, jangan sampai salah meletakkan hasil. Kemudian baris kedua kolom pertama. Berarti C ini dikalikan P, kemudian D dikalikan dengan R. Jadinya C kali P ditambah D kali R. Ini posisinya di A21. Baris kedua kolom pertama. Yang terakhir, karena ordonya hanya 2 kali 2, berarti baris kedua kolom kedua. Sehingga nanti C ini kita kalikan dulu dengan Q, sedangkan D kita kalikan dengan S.
sehingga jadinya C kalikan Q ditambah D dikalikan S, sehingga hasilnya adalah A22. Oke, itulah hasilnya. Kira-kira ada pertanyaan untuk perkalian dua metrik? Untuk perkalian dua metrik ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau perkalian angkanya gak sama gak apa-apa. Yang penting itu angkanya yang sama itu adalah di ordonya. Jadi baris kolomnya metrik pertama itu harus sama dengan baris metrik yang kedua. Contoh seperti ini, misalkan ada 1, 2, 3. Berapa ini ordonya? Ordonya berapa? Berapa ordonya? Oke, 3 kali 1. Kalau dikalikan dengan ini, apakah bisa? Ordonya sama ya, berapa? 3 kali 1 ya. Bisa atau tidak yang ini? Bisa enggak? Coba dicek. Ini sama enggak yang di tengah ini? Angkanya sama enggak? Kalau nggak sama berarti nggak bisa dikerjakan. Misalkan sekarang begini, kalau 1, 2, 1 dikalikan dengan 1 dan 2 misal. Oh, biar agak beda jadi 4 aja lah. Dikalikan 4 dan 2. Ini bisa dikalikan nggak? Bisa nggak dikalikan? Bisa ya, 3 kali 1 ya, sama 1 kali berapa? Kali 2. Berarti nanti hasil perkaliannya ordo berapa? Oke, hasilnya harus jadi metrik 3 kali 2. Nah, perkaliannya gimana berarti? Kelihatan nggak ya pakai biru ini? Kita coba aja. Berarti baris pertama kolom pertama. Oke, baris pertama kolom pertama. Ada baris kedua gak ada ya? Ada kolom kedua, gak ada di kolom pertama tuh gak ada baris kedua, maksud Bapak di metrik keduanya kan ya. Jadi cukup ini aja ya. Berarti jadinya 4. Berarti baris pertama kolom kedua. Berarti jadinya 2.
baris kedua kolom pertama, jadinya 8. Baris kedua kolom kedua, kemudian ini baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Oke, ini hasil perkaliannya. Jelas sampai sini? Jadi metrik 3 kali 2 ya. Mantap, mungkin modelnya seperti ini. 1 2 0 0 1 1. Berarti ini 2 kali 3. Ini 1 2 1 0 0 1 misalkan. Yang ini bisa dikalikan enggak? Bisa enggak? Ini berapa ordonya? Yang di sini. Ordonya berapa dulu? 2 kali 3. Yang ini berapa? 3 kali 2 ya. Berarti bisa kan ya? Bisa dong. Nah, berarti nanti jadinya ordo 2 kali 2. Harus jadi ordo 2 kali 2, karena yang tidak dipakai adalah 2 dan 2. Berarti caranya nanti saat baris pertama kolom pertama, ini 1, itu jadinya 1 ditambah 2 ditambah 0. Cari warna lain, semoga bisa dibaca. Oke, nah baris pertama kolom kedua, berarti 1 dengan 2 ya, 2 dengan 0, 0 dengan 1 ya. Oke, 0. Nah di sini jadinya, kemudian baris kedua kolom pertama, berarti 0 dengan 1, 1 dengan 1, 1 dengan 0, berarti plus 1 plus 0 ya. Pusing-pusing, nanti catatannya dirapikan sendiri ya. Oke, kemudian 0 dengan 2, 1 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 0 berarti 0, nanti ditambahkan 0 dengan 1 0, 1 dengan 1 1. Berarti bentuk metriknya tetap 2 kali 2, hasilnya adalah 3 2, dua-duanya jelek, 2 1 1. Ini hasil perkalian metriknya. Begini hasil perkaliannya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan untuk perkalian 2 metrik? Tetap sama, karena konsepnya tetap baris dikali kolom kan. Yang ini kan tetap baris 1 kolom 1, karena di kolom 1 cuma ada 1 angka ya langsung gitu. Nah, jadi gimana? Gak apa-apa, kan kita online mengerjakannya. Jadi berantakannya di oret-oretan. Kenapa? Caranya kan sama semua. Kan caranya sama semua. Ini baris 1 kolom 1 yang dikerjakan. Ini kan juga sama.
baris 1 kolom 1. Cuman karena baris 1 dan kolom satunya lebih dari satu angka, maka harus dijumlahkan hasil perkaliannya. Kalau ini kan baris 1 dan kolom 1 cuma ada satu angka, jadi langsung jawabannya. Paham kan? Jadi kalau dalam satu baris dan satu kolom itu lebih dari satu, maka harus dijumlahkan dulu hasil perkaliannya. Jadi kayak gini kan, baris pertama ini kamu harus kalikan dulu dengan kolom pertama. Posisinya ada di sini, A11. Nanti baris pertama lagi kamu kalikan, tapi dengan kolom kedua. Posisinya nanti di sini. Hasil perkalian dijumlahkan ya, karena lebih dari satu angka dalam satu baris satu kolom. Nanti baris kedua itu dikalikan kolom pertama lagi. Nanti posisinya di sini A21 kan ya. Nah, yang terakhir ini adalah baris kedua lagi dikalikan kolom yang kedua. Seperti itu. Proses yang rumit ini ya seperti inilah kurang lebih penulisannya. Nah, itu nanti posisinya di sini di A22. Oke, gimana? Sudah agak pusing? Masih ada orang? Oh. Oke. Mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanya-tanya via WA. Kalau yang ada les bisa tanya ke guru lesnya, nanti siapa tahu ada yang cara lebih mudah dari yang Bapak ajarkan ke kalian, atau mungkin ada koreksi dari guru lesnya untuk Bapak, nanti tinggal disampaikan aja ya. Oke, sebelum kelas online ini berakhir, silakan absen lagi, kalian tulis nama dan nomor absennya. Kemudian sebelum keluar dari kelas, kameranya kamu nyalakan. Sebelum keluar kelas ya, kamera dinyalakan, arahkan ke wajahmu, kemudian di screenshot. Nah, jadi nanti kamu arahkan kamera, di screenshot, di rename pakai nomor absen kemudian nama underscore nama, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Kalau sudah melakukan screenshot bisa keluar dari kelas online ini. Sekian materi dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan absen dulu dan bikin screenshotnya untuk dikirim sebagai laporan. Jangan lupa di rename ya. Yang nggak pakai seragam mukanya yang diperlihatkan, jangan bajunya. Ya boleh di crop lah. Yang sudah absen sudah bikin screenshot bisa keluar dari kelas ya. Biar Bapak nunggu yang belum screenshot dulu.
Pak, itu lebih sama Bu. Lupa aku males pakai bajunya, ribet. Apa Rehan? Ngapain kamu, Han? Yang mau spek itu. Bajunya.